Jangan marah-marah, nanti disudut babi dewasa kena sudut. Jadi bisa saya jelaskan Bang, bisa saya jelaskan tentang ayat tadi Bang. Tunggu nanti dijelaskan Dinda. Gini, ketika kita menyampaikan sesuatu hal materi, kita harus kuat dulu datanya. Kalau masih seperti itu, datanya itu masih miring. Masih miring dia, masih satu kaki. Data kedua, sekarang baca Kisah Para Rasul 9, nomor 3 sampai 5, silakan. Ini data kedua. Baru kita kaji materinya, gitu. Kisah Para Rasul 9, nomor 3 sampai 5. Jangan marah-marah teman-teman ya. Komal Bang Faruk ini ya dilindungi oleh babi rohani. Hati-hati. Selamat siang Faruk. Siang Dinda. Pagi. Dinda Rames ya. Saya bukan Dinda. Ya gantian Dinda Rames ya. Ya sabar dulu Dinda Rames. Mau dibacakan Bible ini Dinda Rames, sabar dulu. Ya silakan Martua, baca. KPR 9 nomor 3 sampai 5. Silakan. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan terdengarlah olehnya suatu berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sanalah dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Oke. Sekarang tugasku ya, menarasikan dasar dari dataku ini ya. Setelah itu nanti Anda tanggapin. Gitu diskusinya. Ya, jangan ditanggapi sesuatu yang masih abu-abu. Tadi masih abu-abu, ini baru kujelaskan. Di dalam Lukas 21 nomor 8, Yesus menyampaikan bahwasanya akan ada datang si penyesat. Ciri dari si penyesat itu yang dikatakan oleh Yesus dalam Lukas 21 nomor 8, dia datang memakai namaku. Bahkan mengaku-ngaku akulah dia. Ternyata sosok seperti itu datang menemui Paulus ketika dia hendak berjalan ke Damsyik. Ya, yang tertulis dalam KPR 9 nomor 3 sampai 5. Sosok yang menemui Paulus itu mengaku-ngaku kalau dia adalah Yesus dan dia memakai nama Yesus. Sekarang saya tanya, dari antara kedua tokoh, antara sosok yang menemui Paulus dengan sosok yang menemui Nabi Muhammad SAW di Gua Hira, yaitu malaikat Jibril alaihissalam, siapa di antara mereka yang datang memakai nama Yesus dan mengaku-ngaku dirinya adalah Yesus? Siapa? Silakan. Nah, kalau dalam Alkitab ini Bang, yang saya pahami ya, kalau orang yang mengaku Yesus itu ya maksudnya nabi-nabi palsu Bang. Ya, makanya saya tanya. Dari dua data tadi, Lukas 21 nomor 8, KPR 9 nomor 3 sampai 5, ya. Siapa di antara dua tokoh ini, dua sosok ini yang datang menemui masing-masing? Siapa yang datang di antara sosok menemui Paulus dengan sosok yang menemui Nabi Muhammad SAW? Ya, sosok yang menemui Paulus atau sosok yang menemui Nabi Muhammad SAW yang datang memakai nama Yesus bahkan mengaku-ngaku Yesus? Siapa? Yang menemui Paulus atau ya Nabi palsu. Muhammad SAW? Hah? Nabi-nabi palsu. Saya tidak bertanya itu. Saya tidak saya belum ke sana dulu Dinda. Nanti setelah ini baru kita ke sana, nabi palsunya. Yang saya tanya bukan nabinya, tapi sosoknya. Gitu loh. Saya tidak tahu. Paulus ini kan menjadi Paulus, sudah menjadi rasul setelah insiden itu kan. Dan Nabi Muhammad SAW menjadi nabi dan rasul setelah insiden pertemuan dia dengan Jibril alaihissalam di Gua Hira. Maka saya tanya, di antara dua tokoh ini, Nabi Muhammad SAW dengan Paulus, ya, siapa di antara mereka yang sosok datang menemui mereka membawa nama Yesus dan mengaku Yesus? Di antara Jibril alaihissalam dengan sosok menemui Paulus, siapa di antara keduanya yang datang memakai nama Yesus dan mengaku Yesus? Siapa? Sosok yang menemui Paulus atau sosok yang menemui Nabi Muhammad SAW? Sosok Nabi Muhammad apa? Nabi itu Nabi Muhammad. Yang kutanyakan,
yang datang memakai nama Yesus dan mengaku-ngaku Yesus, sosok yang menemui Paulus atau sosok yang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang datang memakai nama Yesus? Yang menemui Paulus atau yang menemui Nabi Muhammad? Siapa? Berat ini teman-teman. Berat ini teman-teman. Oke, kalau si Martua nggak berani menjawab, ya, tapi jika mau jujur dengan data, sosok yang menemui Paulus lah yang mengaku-ngaku, ya, membawa nama Yesus, bahkan mengaku-ngaku Yesus. Sosok yang menemui Paulus, sosok malaikat Jibril alaihissalam yang datang menemui Nabi Muhammad SAW di Gua Hira, dia nggak pernah mengaku-ngaku Yesus, bahkan nggak membawa nama Yesus. Ini bang. Nah, jika kita komparasikan dengan Lukas 21 nomor 8, ya, sosok yang menemui dari Paulus ini itu adalah si penyesat. Dia adalah si penyesat. Yang jadi kecelakaannya adalah, yang menjadi musibahnya adalah, dengan bermodalkan bertemu dengan si penyesat, di dalam KPR 11 nomor 26, Paulus itu mendeklarasikan iman Kristen. Paulus mendeklarasikan iman Kristen. Maka jika kalian percaya dengan apa yang dikatakan Paulus, sementara Yesus menyatakan kepada kalian, jangan kalian ikuti. Dalam Lukas 21 nomor 8, kalianlah sumber dari kesesatan yang ada di atas bumi ini. Karena apa? Karena iman kalian itu bersumber dari sosok yang berupaya menyesatkan Paulus, lalu Paulus menyesatkan kalian. Dalam KPR 11 nomor 26. Maaf bang, ya. Maaf bang, kalau kami diajarkan tentang firman Tuhan ini, ini mengenai orang-orang yang mengaku Yesus. Maksudnya bukan arti si Paulus jadi apa? Maksudnya nabi-nabi palsu di situ diartikan nabi-nabi palsu yang mengaku Yesus, orang-orang yang mengajar sesat. Itu maksudnya bang. Oke, ciri-ciri nabi palsu yang disampaikan oleh Yesus, yang datang membawa nama Yesus, memakai nama Yesus, ya, atau yang tidak membawa nama Yesus? Yang memakai nama Yesus. Yang memakai nama Yesus. Tapi bukan Yesus yang benar, tapi bukan Yesus yang benar. Dengar dulu. Nggak ada kelanjutannya Yesus yang benar. Ya ada ya Yesus yang benar ya Tuhan. Dalam Lukas 21 nomor 8, Matius 24 nomor 23 sampai 24, itu tidak ada dikatakan Yesus yang benar, nggak ada. Poin terpentingnya yang disampaikan Yesus, si penyesat itu akan datang memakai namaku, bahkan mengaku-ngaku aku. Lalu kata Yesus di dalam Matius 24-23, apa kata Yesus? Jangan kau percaya. Sekarang saya tanya, antara dua tokoh ini, Nabi Muhammad SAW dengan Paulus, siapa yang datang memakai nama Yesus?
itu tidak disebutkan namanya. Yang penting tidak disebutkan namanya. Iya, tidak disebutkan namanya. Kau udah sebutkan namanya tadi, Dinda. Kau Dia kan udah sebutkan namanya. Dia mengajarkan kepada jemaat supaya mereka berhati-hati bahwa orang-orang yang mengaku Terhadap si penyesat kan? ya, Di mana ciri dari si penyesat itu? Dia akan datang memakai namaku kan, betul? ya. Betul, oke. Sekarang kita kaji. Siapa si penyesat yang dimaksud Yesus? Yang datang memakai nama Yesus, Paulus atau Nabi Muhammad SAW? Nabi wasat apa? Nabi si Paulus hanya mengajarkan. Si Paulus malah hanya mengajarkan. Si Paulus hanya mengajarkan. Berat ini teman-teman. Si Paulus malah mengajarkan. Aku nggak bisa besarin aturan TikTok yang baru ini, ya. Aku nggak bisa besarin seseorang. Yang bisa dibesarkan di sini moderator. Kalau dia moderator, dia bisa besarkan dirinya sendiri. Oke, si Martua nggak jujur. Saya turunkan ke Rames dulu ya, Martua. Karena kau nggak jujur. Aku nggak mau diskusi sama orang yang nggak mau jujur. Ya, oke, nggak apa-apa. Si Martua nyimak di atas dulu nggak apa-apa. Si Martua kan si Martua cukup kooperatif, tapi cuma nggak jujur. Oke, Rames. Makasih Bang. Dinda Rames. Islam Kristen Dinda. Jangan panggil Dinda, marah saya nanti. Saya harus. Ya udah, adik, Islam adik atau Kristen adik? Adik Rames, Islam atau Kristen, saudara? Puji Tuhan Kristen. Oke, mau berdiskusi adik Rames? Iya, orang naik dari tadi untuk diskusi. Oke, karena adik nggak mau bertanya, karena adik nggak on cam, kita kaji temanya atau adik mau bertanya setelah itu turun, adik? Saya udah berubah ya, udah bertobat saya. Mungkin saya buka on cam dulu sedikit aja, biar Bang Faru. Ya silakan Jangan adik. Kira Silakan. saya ini, nanti dikira saya ini pengecut ya. Enggak, saya nggak bilang pengecut, cuman gini adik ya, itu aturan dari temanku si Gondrong. Ya aturannya seperti itu. Kalau nanti nggak menuruti mau saya. Dia, hah? Udah. Oh kenapa adik? Ya udah adik bertanya sajalah setelah itu turun. Kalau memang adik nggak mau tunjukkan wajahnya, kenapa dia? Tadi kenapa itu bukan wajah saya? Apa? Itu bukan wajah. Adik, kamu udah besar adik. Jangan lagi main-main di paret. Itu wajah nggak? Sampai kayak gitu mukamu. Saya nggak mau lama-lama, nanti nafsu Anda. Saya masih normal. Adik jangan begitulah adik. Kita diskusi baik-baik saja. Jangan main-main di paret lagi ya. Lengket lumpur di wajahmu adik. Ayo diskusi saudara. Ya udah kita tanggapin temanya saja, gimana adik? Bang Faru, saya begini Bang Faru. Saya setelah saya keliling-keliling Komal, saya mendengarkan ceramah-ceramah. Di sana saya temukan bahwa yang akan bisa masuk ke surga itu kunci surganya cuma satu, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apakah itu benar Bang Faru? Dengar dulu adik aturannya adik. Kalau adik tidak mau on cam, kita kaji tema. Atau adik bertanya setelah itu turun adik. Jangan sampai nanti aku ditelepon si Gondrong ini adik. Lu menghina saya karena saya gondrong. Lu mau hina saya karena saya gondrong. Bukan saya yang menghina, tapi Bibelmu menghina. Sebuah kehinaan bagi laki-laki yang berambut gondrong. Kau baca dalam kitab Korintus. Dalam kitab Korintus Bibel kau ngelarang kalau gondrong. Kenapa kau gondrong? Bukankah sudah kukatakan kepadamu, diskusi baik-baik, sebuah kehinaan bagi laki-laki yang berambut gondrong. Bang Faru. Syair bro. Ya udah tentukan pilihan. Saya kan udah bilang Bang Faru. Kita kaji temanya setelah atau adik bertanya setelah itu turun. Jangan buang-buang waktu abangnya adik.
Abangnya sibuk ini, banyak pasien nih. Iya, saya bertanya ya. Dosa yang tidak bisa diampuni adalah dosa syirik, benar kan? Sekalian datanya adik. Loh, saya bertanya kepada Anda, kok Anda, kitab Anda, iman Anda, kok Anda suruh saya nggak tahu. Kalau saya tahu buat apa saya tanya sama Anda? Anda gimana nih? Ini pengajar Tadi apa kan nih? adik, dengar Kok adik, kitab adik orang kan, Anda jelaskan, kitab diri yang kitab sendiri Anda suruh orang lain jelaskan, itu gimana tuh ceritanya tuh? adik, tadi kan adik katakan dosa yang tidak diampuni itu adalah dosa syirik, gitu loh. Supaya diskusi kita ini berkelas, ketika adik mau menyatakan ya sesuatu, kasih datanya adik. Contoh kayak Babang Faruk tadi. Ku bilang bukan aku yang menghinakan kau rambut gondrong, Bibel kau yang menghinakan. Dalilnya dalam kitab Korintus, kan gitu. Kalau memang kau bilang itu adalah ajarannya Islam, meskipun kami tahu datanya, tapi tunjukkan gitu loh dedikasimu dengan kau sertai datanya gitu loh Dinda. Baru kita diskusikan Dinda gitu loh. Silakan Dinda Rames. Dinda Rames. Oi Dinda. Berarti saya harus cari data lagi nih. Iyalah Dinda. Ini Komal berkas loh. Mana nih? Masa saya Ini Komal masuk apologet umur bertanya lagi. sama Anda tanya data lagi saya. Bukan kitab saya. Oh, bukan. Anda mau bertanya di mana datanya dikatakan dosa yang tidak bisa diampuni itu adalah dosa syirik? Itu pertanyaanmu. Pertanyaanmu itu. Cemana senang. Oke, saya sapa dulu ya. Pertanyaan Aseng saya, sendiri. Bang Faru. Menurut dalam iman Anda, dengar dalam iman Anda, iman Bang Faru, dosa yang tidak bisa diampuni itu dosa syirik atau dosa apa? Itu yang saya tanyakan, Bang Faru. Oke, oh, pertanyaanmu itu. Iya, saya udah berubah, Bang Faru. Yaudah, turun ya karena nggak on cam. Nggak mau on cam, biar saya turunkan. Loh, tadi saya udah on cam. On cam itu kayak Masih abangnya mau lagi? ya. On cam itu perlihatkan wajah kayak abangnya. Dinda Rames. Yaudah kita turunkan. Ini datanya ya. Kalau itu pertanyaanmu. Coba kita buka Nisa 48 ya. 48. Is. Ya, saya baca aja ya, nggak usah tunjuk data, nanti kena ban pula takutnya. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik, dan Dia mengampuni dosa selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Ya. Lalu benar kau katakan bahwasanya Allah tidak mengampuni dosa. Dosa yang tidak diampuni oleh Allah adalah dosa syirik. Nah, maka ketika kau syirik, berhentilah kau dari kesyirikanmu. Niscaya Allah akan berikan ampunan atas dirimu. Dalilnya mana? Ini dalilnya ya. Nih, dalam surah Al-Anfal ayat 38 kita buka ya. Nih. Mana di Al-Anfal 38. Nih. Apa katanya?
Surah Al-Anfal ayat 38. Katakanlah kepada orang-orang kufur itu, jika mereka berhenti dari kekufurannya dan masuk ke dalam Islam, niscaya akan diampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Jika mereka kembali memerangi Nabi, sungguh berlaku kepada mereka sunnah aturan Allah untuk menjatuhkan sanksi atas orang-orang terdahulu. Jelas ya? Allah mengampuni jika saja kau berhenti dari kesyirikanmu, niscaya Allah akan ampuni dosa-dosamu. Lantas kalian bertanya, loh, berarti Tuhan itu nggak konsisten dong? Di satu sisi dia katakan tidak ampuni dosa syirik, di sisi lain dia mengampuni, kan gitu. Nah, kembali kepada adab sebagai seorang hamba. Sebagai seorang hamba kita punya adab terhadap Tuhan kita. Apa salah satu adab kita terhadap Tuhan kita? Tuhan tidak dipertanyakan. Allah tidak dipertanyakan tentang apa yang dia perbuat dan apa yang dia kehendaki. Dipertanyakan dia. Tapi kita lah dipertanyakan tentang apa yang kita perbuat dan apa yang kita kehendaki. Oke, Aseng Sembiring selamat bergabung. Selamat bergabung terus. Ya, Islam Karistin. Karistin lah. Oke, mau berdiskusi Dinda? Enggak, mau nanya ini. Jelaskan. Kalau ada, lo aku dari Jerman, oke? Baik. Jangan tunjukkan video nanti kena ban. Jangan tunjukkan video nanti kena ban. Itu kena ban. Baik. Silakan. Itu dipotong, Dinda. Pertanyaanku nggak itu. Nanti kena ban. Dengarkan suaranya aja. Dengarkan suaranya aja. Itu dipotong. Video yang benar itu ini, Dinda. Video yang benar itu ini. Itu sudah dipotong, Dinda. Diskusi lintas agama. Kalau ketemu Faruk Syanipar, tagih janjinya. Mana ada dipotong-potong. Inilah jenggot muanya ku ini kan. Ini kan udah ada jelas. Terus kasih kesempatan kami terus. Itu video lengkapnya. Yang saya tanyakan sama Edis waktu itu, adakah larangan dari Bible di mana Yesus melarang kau, Edis, mengawini mama kandungmu? Nggak ada. Kata Yesus dari Yesus, Kata Edis nggak ada. Ya udah nggak ada, berarti boleh kau kawin mamamu. Jadi kau sudah lompat. Yang nggak ada kau. Inilah kan. Kapan itu? Ya kan? Nggak ada kan? Berarti boleh lah kau kawini mamamu. Ini kau tengok ya, nih. Jadi kenapa kau suruh pula aku lagi lompat? Aurat istri ayahmu karena ia itu dipotong dia. Nih dipotong katanya ya Tuhan. Kita kaji itu. Oke, berarti kau anggap dalam kitab imamat adalah kebenaran, betul? Kita kaji. Kalau kalian mengemis dari kitab imamat, ya, yang merupakan bahagian dari hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus atas kalian. Datanya di mana, Faruk? Datanya dalam Galatia 2 nomor 21. Nah, kalian lagi. Kalau kalian, ini ku naikkan lagi kau ini, apa Aseng? Ku tanya dulu sama kau. Nih. Ini kena kau nih, naik. Aku kabur, kata netizen waktu di bawah aku kabur. Oke, sekarang saya tanya, berarti kau anggap kitab imamat kabur? Iya, dengar. Berarti kau anggap kitab imamat yang merupakan Taurat adalah kebenaran? Ya, jawab. Berarti kau anggap kitab imamat yang merupakan Taurat adalah kebenaran?
Kak Paru, ini adik kau dengar Paru. No. Ya ibumu. Jadi janganlah singkapkan auratnya. Lompat kau dari Monas. Nah, lompat kau dari Monas. Lompat kau dari Monas. Oke. Sekarang saya tanya. Apakah menurutmu kitab imamat yang merupakan Taurat itu adalah kebenaran? Ini kau dengar, kau janji sama Edis TV. Benar nggak itu? Benar nggak itu? Jawab saja. Benar nggak itu? Lucu sekali Paru ini. Benar nggak itu? Aku sengaja Jawab saja. Loh, udah kau kasihkan datanya. Setuju nggak kau dengan data itu? Kalau kalian mengemis dari kitab imamat, sia-sia kematian Kristus atas kalian. Galatia 2 nomor 21. Datanya. Yesus tidak pernah memberikan aturan kepada anjing. Ingat itu. Nggak pernah. Yesus tidak pernah memberikan aturan apapun kepada anjing. Karena kepada orang-orang di luar dari Bani Israel, Yesus mengatakan dia anjing. Tahu diri kalian. Gitu loh. Jangan kalian bilang lompat. Kawinin dulu mamamu. Nih, Galatia 2 nomor 21. Apa kata Yesus? Apa kata Paulus di sini? Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, imamat bagian dari hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Jelas. Berarti ketika Edis dan teman-teman Kristen menjadikan kitab imamat sebagai dalil untuk dia tidak boleh mengawini mama kandungnya, maka sia-sialah kematian Kristus atas diri kalian. Itu data, ya. Ingat, Yesus tidak pernah memberikan aturan apapun kepada anjing. Di mana ada kata Yesus di Bible itu bisa kawin sama mamanya? Ayo. Oke. Di mana di Bible itu kata Yesus bisa kawin sama mamanya? Saya jawab, Dinda. Matius 1 nomor 18. Maria hamil dari Roh Kudus. Ya, baru Matius 4 nomor 1 sampai 8. Yesus penuh dengan Roh Kudus. Sekarang saya tanya, siapa yang telah menjadikan Maria hamil? Siapa yang telah menjadikan Maria hamil? Jawab. Jawab. Matius 1 nomor 18. Maria hamil dari Roh Kudus. Ya, istri Siol hamil dari Siol. Matius 4 nomor 1 sampai 10. Yesus penuh dengan Roh Kudus. Sekarang saya tanya, siapa yang telah menjadikan Maria hamil? Jair, bro. Diberkati dan Udin, jawab. Bukan hanya menyuruh, dia mencontohkan. Siapa yang telah menjadikan Maria hamil? Jawab. Kalau kalian katakan Yesus itu maha kuasa, aku tanya, jika memang Yesus adalah Tuhan yang maha kuasa, mampukah dia menjadikan Maria hamil? Jawab. Kalau kalian jawab tidak mampu, berarti dia bukan Tuhan yang maha kuasa. Kalau kalian jawab mampu, maka aku tanya kembali. Seorang anak yang telah menjadikan ibu kandungnya hamil, apakah memiliki akhlak? Jawab. Aku menarasikan ini bukan tanpa data. Pakai data. Cuman Edis tahu sudah terpojokkan, aku diturunkan. Makanya aku bilang tadi, nggak ada larangan kepada anjing dalam Bible, nggak ada. Karena nggak mungkin anjing itu diberikan aturan. Larang aja. Matius 15 nomor 26.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Nora, itu Esti, si Salpasaribu. Salam Bang Faru. Selamat pagi menjelang siang. Itu Nora, si Nora sibuk teman-teman. Dia lagi ngurus usaha dia, perusahaan dia yang ada di Belanda katanya. Halo Ray, selamat bergabung Ray. Iya. Islam Kristen? Alhamdulillah. Ten. Hah? Islam Kristen Ray? Oke, mau berdiskusi Dinda? Boleh. Oke, itu apakah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita. Bisa kau jawab, Ray, pertanyaanku Ray? Apa pertanyaanmu? Yang tadi? Yang mana? Yesus itu kan Tuhanmu, betul? Tuhan kami itu adalah Allah yang menjadi manusia, yaitu Yesus. Yesus, ya oke. Apakah Yesus Tuhan Anda yang jadi manusia ini maha kuasa? Iya, benar. Jika dia maha kuasa, apakah dengan kemahakuasaannya mampu menjadikan Maria ibunya hamil? Untuk apa dijadikan ibunya hamil? Untuk melahirkan dia loh. Untuk melahirkan dia. Oh, untuk melahirkan dia. Ya, betul. Karena dia lahir dari kandung Maria. Oke, berarti Tuhan Anda Yesus ini mampu menjadikan Maria ibu kandungnya hamil. Allah itu turun melalui roh. Karena Yesus pada saat itu belum ada. Karena dia manusianya itu adalah utusannya. Allah itu ya Allah. Ya, Dinda. Yesus yang Tuhan Anda yang menjadi manusia, betul? Kan Tuhan Anda yang jadi manusia kan? Betul. Nah, apakah Yesus Tuhan Anda yang jadi manusia ini maha kuasa? Jelas, karena dia itu Allah sendiri. Ya, jika dia maha kuasa, apakah Yesus Tuhan Anda yang menjadi manusia ini mampu menjadikan Maria ibu kandungnya hamil? Buktinya dia lahir dari perawan Bunda Maria. Terus, apa yang salah? Yang kutanya mampu apa tidak? Buktinya sudah ada, Yesus lahir dari Bunda. Buktinya yang kutanya sama Dinda, mampu atau tidak, itu aja, jangan kemana-mana. Jadi selama ini kau nggak tahu Yesus lahir dari mana? Makanya saya tanya ke kamu, guna memastikan, adakah hukum larangan mengawini mama kandung dalam Kristen? Saya tanya ini, mampu nggak dia, Yesus Tuhan Anda yang menjadi manusia ini, yang maha kuasa ini, dengan kemahakuasaannya, mampukah dia menjadikan ibu kandungnya hamil? Dia lahir dari Bunda Maria. Aku nggak tanya Makanya itu. Allah itu turun tanya itu mampu atau tidak? Tetap layar teman-teman. Bunda Maria, bukan dari hasil persetubuhan manusia, tapi roh Allah. Aku nggak tanya itu loh, Dinda. Aku nggak tanya itu. Aku nggak tanya itu. Fokus dulu, Dinda. Fokus. Fokus. Yang ku tanya. Simak ya, jangan dipotong-potong. Jika Yesus Tuhan Anda yang menjadi manusia ini maha kuasa, apakah dengan kemahakuasaannya mampu menjadikan ibu kandungnya Maria hamil? Mampu atau tidak? Lah, hamil itu maksudnya gimana? Hamil kenapa? Aku nggak mungkin mengkaji lebih dalam. Kan sudah bilang Yesus itu lahir melalui perawan. Aku nggak mungkin mengkaji lebih dalam, Ray, Dinda Ray. Yesus lahir dari Bunda Maria, menjadikan istrimu hamil. Aku nggak tanya caranya bagaimana. Itu pandai-pandai mereka di lapangan. Buktinya ada Yesus lahir dari perawan Bunda Maria. Gitu loh. Oke, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Sedikit lagi nih pelan-pelan, Dinda ya. Yesus Tuhan Anda yang menjadi manusia ini, ya, jika dia maha kuasa, apakah dia mampu dengan kemahakuasaannya menjadikan Maria ibu kandungnya hamil? Untuk apa?
Pertanyaanmu aneh, untuk apa dibuatnya hamil Maria? Apa lagi? Yesus membuat Maria Untuk hamil apa? Untuk melahirkan dia lah, makanya dia jadi anaknya. Tadi. Dia lahir melalui roh Allah yang turun ke dalam bumi Saya nggak tanya itu. Yang ku tanya itu mampu atau tidak. Untuk apa dia hamil dari Yesus? Sekali lagi ku tanyakan ya, kalau kamu tidak. Untuk apa dia hamil dari Yesus? Sedangkan Yesus itu anaknya. Untuk apa? Ya untuk melahirkan Yesus lah. Aku jelaskan, Yesus itu lahir melalui roh yang turun ke rahim Maria. Saya nggak tanya itu loh adikku. Saya nggak tanya itu Dinda. Yang saya tanyakan itu, jika memang Yesus Tuhan Anda yang menjadi manusia ini, ya, maha kuasa, apakah dia mampu dengan kemahakuasaannya menjadikan Maria ibu kandungnya hamil? Jawabnya sederhana, A mampu, B tidak. Silakan. C, apa gunanya? Coba. Begitu. Apa gunanya? Udah turun lah kau, supaya kau punya Tuhan-Tuhanan. Masih terus jawab kayak gini. Masa mau ku jawab lagi supaya kau punya Tuhan-Tuhanan? Masa kau tanya lagi apa gunanya? Biar punya Tuhan-Tuhanan lah kau. Cuma kenapa sulit sekali? Kalian jujur. Begitu sulit. Oten jujur. Kalau ditanya Tuhannya. Putar. Kayak gangsing. Kalau ditanya Tuhannya. Loh, mana pasiennya lagi? Ini kan lagi pasien yang lain. Itulah jadi alasannya kenapa Yesus itu ya tidak pernah memberikan larangan untuk kalian kawin sama mama kandung kalian. Itu. Ya, kita naikkan lagi yang lainnya. Ada si Ray ini. Silakan Ray. Tap-tap layar teman-teman ya, love orange-nya teman-teman biar komal kita kuat teman-teman. Di tap-tap layarnya. Yang mau menyampaikan berkatnya silahkan teman-teman, jangan ragu-ragu ya. Seperti aturan yang dibuat oleh Gondrong ya, 100 koin ke atas itu berkatnya itu secara jahar disampaikan. Di bawah 100 koin berkatnya itu dalam rohani. Ya, Bang Muhammad didengarkan Bang, berkatnya Bang dalam bentuk rohani Bang. Bang Geliga, Bang Yuko, dengarkan Bang. Berkat rohani yang aku sampaikan ini Bang. Udah nyampe kan Bang? Ya Bang Muhammad, barakallahu fikum. Udah sampai rohaninya Bang. Cair drong, diberkatilah kau Bang Yudi. Untuk istri dan anak-anaknya Bang Yudi dua topi lagi ya, 2 hati lagi ya. Halo Ridwan, selamat bergabung Ridwan. Ridwan. Halo Bang. Ya, Islam Kristen. Islam. Ya, silakan Bang Ridwan, ada yang mau sampaikan Bang? Kenapa Bang? Ada yang mau disampaikan? Abang noise itu Bang. Noise. Iya. Saya itu Bang ada musik, saya izinkan turunkan aja Bang ya, mohon maaf ada musik. Oke, untuk membangkitkan gairah dari saudara-saudara muslim kita menyampaikan berkat, Babang Faruk menyampaikan berkat dalam bentuk rohani ya, lagu rohani ya. Paul adalah insan yang pendosa, yang tak tahu bapak mamanya, modal berdusta, sesatkan manusia, hingga menyembah tak bercelana. Kitabnya mengatakan Tuhan itu Esa, tapi si Oten bilang 3.
Saul adalah insan yang pendosa, yang tak tahu bapak mamanya. Modal berdusta, sesatkan manusia, hingga menyembah tak bercelana. Diberkatilah kakak Hira, angkat kakimu Ten. Kitabnya mengatakan Tuhan itu Esa, tapi si Oten bilang 3. Lornya. Apa? Tarik nafas. Oh, ini penyanyi profesional ini tuh. Buka baju lah Bang Faru, buka baju. Nongol dari bawah. Kita pun mengatakan Tuhan tak terlihat, tapi si Oten bilang lihat, gak bercelana. Oten adalah umat yang penyesat. Diberkatilah suamimu kakak Ira. Oten adalah umat yang penyesat, yang tak mau gunakan akalnya. Judul lagunya belum dibuat. Oke. Kita naikkan lagi yang lainnya. Moderator, ada Bang R. Muhammad. Cair dong, diberkatilah bangku. Diberkatilah Bang Muhammad. Oke, Bang R. Muhammad, selamat bergabung. Selamat bergabung Bang. Islam Kristen Bang? Alhamdulillah, pengikut Rasulullah. Ya, Alhamdulillah, silakan Bang. Ada yang disampaikan Bang? Cuman mau menyampaikan sedikit ya Bang. Gak apa-apa, habis ini diturunkan lagi. Sehat untuk Abang. Jadi hidup ini kan cuma 2 perintah ya Bang ya. Kalau nggak ikut perintah Allah ya perintah iblis. Perintah Tuhannya atau perintah iblis. Kalau perintah Allah itu pasti 2 kemudahan, 1 kesulitan. Jadi kalau perintah iblis 2 kesulitan, 1 kemudahan. Jadi Abang sabar-sabar aja kalau ngadepin kesulitan Oten-Oten ya Bang. Aku doakan sabar aja. Cukup itu aja. Tetap Abang akan ada kesulitan, tapi insya Allah Allah kasih 2 kemudahan selalu, gitu pasti. Tapi kalau mereka akan dua kesulitan terus Bang, walaupun sepertinya mudah menghujat kita, dia akan tetap dengan 2 kesulitan, walaupun dia merasa ada 1 kemudahan, terjebak dia dengan kemudahan itu Bang. Yang sabar-sabar ya Bang, kuat ya Bang ya. Terus berdakwah Bang. Aku hanya bisa bantu doakan Bang, sementara ya aku bantu doakan. Salam hormat Bang. Nggak apa-apa, aku silakan diturunkan lagi, hanya sekedar komen. Ya. Assalamualaikum Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Yusuf Hasibuan, selamat bergabung. Ya Bang, makasih banyak Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang, ada yang disampaikan Bang? Aku cuma menyampaikan Bang, Edis TV selalu menghina Bang. Ya, kenapa Bang kesana? Aku cuma pas buka-buka kok pencet dia Bang. Ya blokir aja lah. Selalu menghina Rasulullah dia Bang. Kalau aku udah malam Bang. Ya siap, tahu, kenal Bang Hasibuan. Blokir aja ya. Oh gitu Bang. Bang Yusuf ya. Makasih banyak Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang. Ya. Assalamualaikum. Karena yakin dan percayalah teman-teman, begini ya. Edis itu ngintip. Dia nonton komal kita, tapi dari luar. Takut dia masuk ke dalam. Buktinya apa? Lagu-lagu kita, dia tahu teman-teman. Tahu dia lagu kita. Kan sering diparodikan dia juga di komalnya lagu-lagu gondrong kan.
Ya kan? Hai manusia, batu tidak beranak. Jeng 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 jeng. Itu buktinya dia itu nggak kreatif gitu loh. Kok nyontek? Ya kan? Pakai cara lain lah. Kan gitu. Pakai cara lain, masa nyontek-nyontek Bang Faru, nggak kreatif dia. Makanya aku bikin VT. Udah Edis, kita kaji lagu itu, silakan datang ke Komalku. Tapi mimpi ya, kalau Edis datang kemari, selesai dia kedua. Selesai. Aku udah bilang, teman-teman Oten, ada di Oten, kalian MC Edis, bilang sama dia, kapan dia mau naikkan aku ke Komalnya. Aku nggak akan tanya dia tentang imannya, karena aku tahu amburadul pengetahuan dia tentang Bible, amburadul. Aku aja yang dia tanya tentang iman Islam. Dia tanya aku aja. Aku nggak tanya dia. Satu arah diskusinya. Gitu loh. Cukup aku aja ditanyainya. Tapi ketika dia bertanya, izinkan aku menjawab. Apakah dia berani? Nggak berani, teman-teman. Bahkan ada 3 atau 5 akunku sudah diblokirnya, teman-teman. Dia sering ngintip dia, nggak berani dia. Karena apa? Dia tahu kalau masuk dia kemari ku jambak. Selain dipuji dan dipuja oleh Oten kan, itu yang dipuja sama Oten ini. Hai manusia, jeng jeng jeng, jangan sembah manusia yang dilahirkan, jeng jeng jeng. Kau juga dilahirkan, darah dagingnya dari susu ibunya, darah dagingmu juga dari susu ibumu. Dialah Allah Tuhan satu-satunya yang layak untuk disembah. Jreng jeng 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 jeng, yang rambut gondrong itu bukan Tuhan. Bongkot dilempar batu juga bukan Tuhan. Itu ngutuk pohon. Itu Oi. Kemarin kan aku baca dengar berita di TV nih, TV One. Baru. Apa katanya? Cair dong diberkian tidak tahana. Katanya begini. 2 orang begal, ya kan? Cair dong diberkian tidak anak-anakmu bahana. 2 begal dikeroyok karena mau maling motor di depan masjid, ya kan? Nah, jadi waktu aku tengok yang dikeroyok itu, aku teringat omonganmu, ya ampun, ya Allah. Aku teringat, nah sekali yang 2 ini memang tinggal sempak. Ada beritanya, 2 orang begal mau membegal, mereka mau maling motor di depan masjid. Ketahuan warga, akhirnya mereka dikeroyok. Untung diselamatkan oleh polsek setempat. Ku tengok diangkut ke atas mobil polisi itu, patroli itu. Ya Allah, ngeri kali mukanya babak belur, tinggal kolot. Ya Allah ya Robi. Bener. Ya Allah, ngeri ya. Gondrong nggak? Pelakunya gondrong nggak? Mukanya diblur. Itu kalau pelakunya gondrong terus disebarkan sama TV One, TV One itu kena, itu harus diproses itu. Iya, itu udah penistaan, itu nggak boleh. Makanya aku bilang sama teman-teman, kalau kalian nanti ketemu begal, dianiaya begal itu, meninggal dalam kondisi nggak bercelana, kalau kalian mau membagikan video terhadap kejadian itu, tengok-tengok dulu begalnya, gondrong atau enggak. Kalau gondrong, jangan kau sebarkan kasus kau nanti. Bahaya.
Makanya berkali-kali Babang Faruk sampaikan kepada teman-teman, yang meninggal dianiaya dalam kondisi nggak berbaju dan nggak bercelana, itu bukan Tuhan, tapi begal. Betul kan? Kejadian kan? Kejadian. Kalau kalian menolak narasiku tadi, statementku tadi, berarti kalian mau mengatakan Tuhan kalian begal. Iya kan? Iya, kalau gondrong jangan, penistaan nanti KKFA, betul itu. Kita harus toleransi teman-teman, iya. Kita harus toleransi, nggak boleh. Jangan, ya. Kenapa masyarakat itu kesal nengok begal itu? Dapat begal dipukuli, dipijak-pijak, diikat di tiang atau di pohon, nggak berbaju, nggak bercelana, cuma bersempak. Kenapa? Itu salah satu bentuk kutukan masyarakat atas perbuatannya, supaya jangan dilakukan lagi. Maka masyarakat mengutuknya. Maka yang meninggal dalam kondisi tak berbaju dan tak bercelana, ya, dianiaya, dikutuk lagi, itu bukan Tuhan. Nyambung ya. Agak kayak kenal Bang Faruk, agak kayak kenal narasinya. Jangan kemana-mana, narasi juga kemana-mana. Nah, nggak boleh tuh. Kak Nora lagi ke Jakarta ya? Sebentar, Sal. Intinya yang dikeroyok, ya kan? Terus dia dihantam, dipukul, bonyok dalam keadaan pakai sempak doang, ditaruh di mobil patroli. Nah, setahu saya itu memang begal. Lo diikat di tiang listrik, nggak pernah itu tengok di pohon? Ada. Itu. Ada. Kan begal juga itu. Begal. Jadi, tapi apa itu kan ada kemarin itu dia pakai warna hitam saja cangcutnya, terus rambutnya agak sebahu, keriting-keriting, acak-acakan, bibirnya udah lebam, matanya udah bonyok. Nah, kira-kira itu kalau kita siarkan itu kena nggak itu ya? Yang penting nggak gondrong. Rambutnya sebahu. Aduh, nggak berani lah untuk. Rambutnya sebahu itu makanya aku pikir bahaya kan. Ikut-ikutan. Bahaya. Itu ku bilang kalau rambutnya sebahu jangan, bahaya, nanti kena kita. Padahal niat kita nggak kayak gitu kan. Enggak. Niat kita mau memberikan informasi kepada masyarakat, jangan kalian lakukan hal ini. Jangan dilakukan perbuatan ini, nanti kalian akan berakhir seperti ini gitu loh. Nanti akan tetapi ada saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air salah paham, sensitif mereka dengan gondrong, itu susahnya. Jadi gimana tuh solusinya? Ya solusinya ya beritakan melalui lisan saja lah, jangan didokumentasikan. Bahaya itu. Aku aja kawanku gitu kemarin, 2 bulan 3 bulan yang lalu dibilang, Faruk, kau tahu nggak? Ketangkap begal di jalan apa sana? Jadi dipukuli, habis dipukul, berdarah-darah dia dipukuli, ditelanjangi, ikat dia di tiang Telkom kata dia. Kau tahu apa dia? Kau bagi videonya ke Facebookmu. Kau bagi kata dia. Rambutnya gondrong nggak? Enggak katanya. Selamat kau bah. Selamat kau bah. Kenapa rupanya? Kalau gondrong tadi kasus kau bilang. Kenapa kasus? Ada yang tersinggung nanti. Siapa yang tersinggung? Nah, yang ini ku skip ya. Aku ceritakan sama kalian. Habis itu dengar cerita aku ketawa-ketawa dia. Memang longor kali orang itu ya. Betul juga gue bilang ya. Iya. Mirip nggak? Mirip katanya. Kok bisa gitu ya? Kematiannya seperti begal katanya. Tapi jangan kau bagi-bagi ke video ya, aku bilang. Iya katanya ketawa-ketawa dia.
Jadi berapa saat kemudian kan ketemu aku sama dia lagi, dibilangnya senyum-senyum dia, dibilangnya, kau tahu nggak katanya apa? Aku kalau ketemu sama orang itu katanya, orang itu yang umat arisan seminggu sekali kata dia. Iya, kenapa? Ketawa aku nih orang itu loh katanya. Kenapa kau ketawa? Teringat aku cerita begal itu katanya. Kok mau lo orang itu ya katanya. Aku merasa katanya. Kadang jumpa aku di jalan nengok umat arisan seminggu sekali itu katanya. Ku tengok orang itu kan, ketawa-ketawa aku nengoknya katanya. Ya penting jangan kau bilangkan, kasus nanti. Makanya pakailah akalnya Ten. Silakan. Buat adik-adik Oten yang baik hati dan rajin menabung, ya buat adik-adik Bang Faruk, Dinda dan Bang Faruk yang mau berdiskusi silakan naik. Oh ada lagi, naik Dinda lagi, naik Dinda. Naik Dinda. Naik ke atas saja Dinda, apa yang mau disampaikan naik ke atas. Kita bicarakan di atas, semua bisa bicarakan baik-baik loh. Ya, kita nggak langsung meminta kau untuk diselipkan, enggak. Naik Dinda, naik. Makanya kalian tuh umat lawak-lawak ya kalian. Lucu kali memang kalian. Kalau orang, ya kalau kita melihat ya sosok orang yang meninggal, tak berbaju dan tak bercelana, kita nggak nangis Bang, tapi prihatin. Ini kalian kenapa nangis? Kalau nggak prihatin lucu gitu loh. Kalian kenapa nangis kalian di depan orang yang nggak berbaju dan nggak bercelana nyanyi-nyanyi kalian? Ngapain kalian? Nggak mau dia Bang Badi Batuang, RK itu nggak mau diskusi amat sama aku Bang. Kalau aku datang ke Komal dia, aku di mute, gak dikasih ngomong, di mute, ditimpalnya suaraku. Dia gunakan apa dia nanti, soundcard dia dinaikkan ya suara soundcardnya. Abang tengok di VT saja lah. Aku udah berapa kali datang ke Komalnya, tapi untuk datang ke Komalku dia nggak pernah datang ke Komalku, nggak berani dia Bang. Makanya aku bilang sama kalian teman-teman saudara-saudara muslimku, jangan kalian datangi, kalian ramaikan Komal Oten, jangan. Taping pun kalian di bawah, itu semakin membuat Komal mereka itu FYP. Kumpullah kalian di Komal Muslim. Kita ini jangan baru semalam kalian kenal sama kita. Kita apologet Islam ini teman-teman, udah sweeping Bang ke Komal-Komal Oten. Mereka nggak kasih kita diskusi. Kita ditanya aja nggak dikasih menjawab, di mute, ditimpal suara kita dengan soundcardnya gitu loh. Sudah blokir aja mereka, nggak ada ilmu yang kalian dapat di situ. Tujuan mereka itu memang untuk menyakiti hati kalian. Beda sama Komal kita kan. Dimana narasi-narasi dan data yang kita sampaikan itu guna membangun akal. Mereka tuh nggak ada. Coba Komal siapa? Komal Oten yang nggak pernah kunaikkan, kecuali perempuan ya. Kalau perempuan betul, aku nggak pernah minta naik. Agatha, si Mikana nggak pernah aku, karena memang aku nggak pernah mau berdiskusi sama perempuan sebenarnya. Tapi Komal Oten laki-laki naik kita minta naik, dinaikkan, naik sebentar, belum lagi ngomong Bang, masih bernapas, udah diturunkan. Ajak bom-bom, udah, aku berapa kali di Komal bom-bom, ya kan, dihina aja di situ, bukannya diskusi, penghinaan, satpam lah, apalah, miskin lah, kadang apologet Oten ini sok kaya, nggak tahu diri. Si RK, si Edi, si bom-bom, Ridho Yohanes, pengangguran semua itu. Aku yang kerja satpam, aku yang dihina miskin, cemana? Padahal yang menghina itu pengangguran. Awak yang kerja dihina. Bom-bom semalam hancur sama sama Ustadz Wafi. Iyalah. Mana kelas Ustadz Wafi dia sama aku aja pun teberak bom-bom itu. Kita malah si Oki 2-3 lawan 1 aku. Oki lidara bom-bom. Sebut satu validasi dari Yesus
yang menjadi legalitas bagi Yohanes menuliskan perkataannya Yesus? Ada? Tebera. Makanya kita buka komal abangku, ya, buka komal kita untuk menjawab subuhat-subuhat mereka, ya, untuk membalas mereka. Itu, ini coba kau besarkan dirimu itu, kau moderator. Ini nggak bisa dibesarkan dua dia, nah gitu aja. Aku bentar lagi mau ke belakang bentar. Jadi kita, oh ini bisa dua ya, kok bisa dua? Yang inilah satu lagi, kok yang itu? Siapa? Ini aku host. Abang membesarkan hostnya dari host. Aku nggak bisa, harus host sendiri. Baru ganti. Gitu. Makanya kumpul di Komal-Komal Muslim aja teman-teman. Tap-tap layar di Komal Muslim. Kita apologet Islam ini teman-teman, ya, itu paling ditakuti sama apologet OT. Nggak percaya gitu. Karena apa? Kita punya basic masing-masing. Kita nggak sama semua gitu loh. Ustadz Wafi dengan keilmuan apa dia, Ustadz Yusuf juga begitu. Kita punya kemampuan masing-masing dan kita punya cara sendiri untuk menyerang mereka. Gitu loh. Kalau Bang Faruk dia modal roasting, aku bisa roasting. Dia modal framing, aku bisa framing, gitu loh. Jangan coba-coba dia ngerosting dan juga framing. Aku lebih ngeri lagi roastingan sama framinganku. Aku yang gara-gara nggak aku lagi kalau udah ngerosting. Sinyo, selamat bergabung Dinda Sinyo. Sinyo. Yono. Tap-tap aja layarnya teman-teman. Di tap-tap layarnya, love orange-nya, ya, yang mau memberikan berkat sedekahnya dilemparkan. Perpuluhan kita jangan ya. Sampai nanti itu istri keluarkan dalilnya. Kalau keluar dalil itu istri nanti, wah, jawab. Kayak mana itu ke Jakarta? Jadi kau berangkat. Kok ini lucu itu? Kita kan diamankan sama Gondrong dulu kita. Gondrong sekarang nggak bisa berbuat apa-apa itu. Nggak bisa. Bahaya juga ya. Udah nggak bisa berbuat apa-apa. Iya. Aku 3 hari yang lalu, 3 hari yang lalu sudah kurogo cawatnya, nggak ada yang ada, dekian banyak. Kan aku perlu untuk anak-anak TPA sama anak yatim, kan besok aku bikin mereka 17-an. Butuh dana besar aku kan, karena banyak pesertanya, hampir 70 orang. Rencana aku, niatku memang untuk bikin acara itu bagi-bagi duit sama mereka gitu loh. Tidak ada hadiah, duit yang dibagi-bagi ke mereka. Kurogo, cawatnya Gondrong. Lu tarik gini tanganku, bengkak. Sekarang aku bilang, Drong, lagu Gondrong. Udah habis Ru, katanya. Kemana habis? Kau, mau ku ingatkan lagi sama kau. Yang beli ini kau, beli itu kau, ini kau, kata dia. Iya ya. Jadi kayak mana Drong? Udah diam kau, katanya. Dan Iko jangan berharap lagi ya Mas Gondrong. Mas Gondrong udah gak bisa berbuat apa-apa lagi atas dirinya sendiri. Ya, berarti kita nggak aman itu, nggak aman ya. Kita nggak aman ini ya, nggak aman ya. Ya nggak enak, Gondrong miskin kok. Jadi sebatas mimpi lah kita ya itu. Apa? Sebatas mimpi aja lah ya, angan-angan, parcendol. Iyalah, kalau memang rezeki berangkat ke sana, kalau nggak rezeki ya udah kita tengok melalui layar kaca saja lah. Ya, kegiatan milad api. Teman-teman yang di sekitar Tebet, yang rumahnya dekat-dekat Tebet, bahkan yang perjalanan 1 jam, 1,5 jam, datang teman-teman, meriahkan ya kegiatan milad api teman-teman ya. Dan besok ya teman-teman juga ada Api Award. Aku nggak tahu ya di Komal siapa akan selenggarakan acara Api Award-nya. Biasanya di Uni. Oh, di Riva. Pagi, siang atau malam acaranya itu? Malam.
Besok malam teman-teman ya, datang ke Kamal Unirifa, meriahkan acara Apologet Award-nya teman-teman. Ya, supaya kita kumpul di situ, ya kita berikanlah apresiasi kepada para apologet Islam yang sudah berkontribusi ya melawan atau mengcounter syubhat, fitnah yang disampaikan oleh Oten gitu loh. Kita saksikan teman-teman, siapapun yang jadi pemenang, sesungguhnya seluruh apologet Islam itu adalah pemenang dalam bidangnya masing-masing. Dan bagi teman-teman yang mau berkontribusi, boleh datang ke mesiah.org. Ya, bisa lihat norengnya di situ.